Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KKN Waalaikumsalam BPL warahmatullahi saya. wabarakatuh. Sembari menunggu teman-teman yang lain masuk, kita sesuaikan dulu settingannya masing-masing ya. Ya, Pak. Oh, ini arah kita kan. Iya. Bila mengujian gitu. Oke, kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Ya, 5 menit untuk menu yang lain. Nanti setelah 5 menit, sembari nanti biar teman-teman menyusul, nanti akan kita mulai.
tidak terdengar. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, ini coba saya menyampaikan untuk suara dulu. Jika tidak terdengar dengan baik, silakan teman-teman yang tidak mendengarkan dengan baik untuk unmute kemudian sampaikan. Suara saya tidak dengar. Bagi yang sudah terdengar dengan baik ya sudah, tidak jadi masalah. Sembari kita menunggu. Setelah ini nanti akan kita mulai. Oke, jika tidak ada, nampaknya semuanya sudah alhamdulillah mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini, sembari kita bisa saling bertatap muka, sembari berkenalan, boleh silakan untuk pemaparan, teman-teman boleh menonaktifkan videonya, silakan, tidak jadi masalah. Untuk memperkecil kuota juga. Cuma nanti aturan mainnya adalah ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kembali poin-poin penting pada materi pembekalan yang sudah disampaikan oleh tim LP2M. Terus kemudian nanti setelah saya sampaikan materi itu, teman-teman masing-masing akan saya berikan kesempatan untuk menanyakan jika ada sesuatu hal yang mungkin belum dipahami. Ya, cuma waktunya terbatas, tiap orang nanti saya berikan waktu maksimal sekitar berapa menit ya? Ya kira-kira 3 sampai 5 menit lah gitu. Dan semoga nanti saya yakin tidak semuanya akan memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, pasti akan ada beberapa yang memiliki pertanyaan yang sama. Oke, nanti secara acak akan saya sebutkan namanya, silakan nama tersebut setelah saya nanti menyampaikan poin-poin penting untuk bisa lebih untuk menanyakan, memperjelas persoalan yang mungkin teman-teman kurang paham. Oke, saya akan membuka gambaran dulu, mengulang tentang pembekalan yang sudah teman-teman dapatkan dari LP2M. Oke, di sini ada yang tampilannya untuk PowerPoint tidak terlihat. Jika tidak terlihat, bisa untuk disampaikan dulu. Atau tidak bisa melihat tampilan PowerPoint-nya. Mbak Nisa, apa ada yang disampaikan? Tidak, Pak. Terlihat. Terlihat ya. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh tim dari LP2 bahwa teman-teman disuruh untuk memilih 5 topik. Nah, di sini ada topik yang pertama tentang program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID. Yang kemudian yang kedua program inovasi teknologi atau informasi dalam penanganan COVID. Terus kemudian topik yang ketiga adalah program pemberdayaan BUMDes atau Jaring Pengaman Desa Penanganan COVID. Yang keempat, program inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah saat dampak COVID ini terjadi. Dan yang terakhir adalah program kemanusiaan pencegahan COVID. Semuanya topik kemudian diarahkan untuk penanganan mengenai masalah COVID-19. Cuma di sini ada beberapa hal secara spesifik dibedakan. Yaitu yang pertama, fokus tentang kewirausahaan. Artinya di sini yang memilih topik pertama berarti teman-teman akan membantu para UMKM bisa dalam bentuk kelompok atau bisa dalam individu yang terdampak usahanya atas COVID-19. Gitu. Jadi artinya di sini teman-teman bisa membantu untuk memberdayakan bagaimana wirausahanya itu tetap bisa berjalan pada kondisi pandemi ini. Yang kedua adalah ada topik program inovasi teknologi atau informasi dalam penanganan COVID-19. Artinya di sini teman-teman memiliki satu pengembangan inovasi teknologi
bisa dalam misalkan contoh dalam bentuk video yang kemudian itu bisa menjadi salah satu informasi yang masif tentang bagaimana cara hidup sehat, gerakan masyarakat sehat itu untuk kemudian membantu penanganan COVID-19. Terus kemudian topik yang ketiga, ini sebenarnya mirip dengan yang pertama, cuma yang kemudian menjadi sasarannya bukan persoalan wirausaha gitu, tapi di sini lebih kepada penanganan COVID tapi melalui BUMDes gitu, yang ada di pemerintahan desa. Terus kemudian yang keempat adalah inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah saat COVID-19. Nah, kemarin ini ada beberapa yang kemudian menanyakan, mungkin di grup teman-teman yang masuk di topik keempat juga sudah bergulir banyak. Tapi yang jelas kalau menurut saya di sini teman-teman bukan artinya kemudian menggantikan guru yang kemudian mengelesi para siswa yang terdampak COVID ini di rumah, tapi bagaimana teman-teman datang ke sana itu kemudian melakukan inovasi untuk mendukung supaya proses pembelajarannya itu biar berjalan lebih mudah. Itu bisa dalam mencarikan beberapa referensi atau membuatkan infrastruktur biar supaya proses pembelajaran antara siswa sekolah di rumah dengan gurunya berada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah program kemanusiaan pencegahan COVID-19. Yang artinya di sini adalah program yang teman-teman lakukan untuk kebutuhan kemanusiaan. Entah dalam proses di sini adalah penanganan kesehatan, bisa dalam penanganan tentang ekonomi, dan seterusnya. Itu. Nah, silakan disesuaikan. Jadi nanti ini kita bisa kemudian masuk dalam sesi tanya jawab. Nah, pada slide berikutnya di sini teman-teman bisa lihat bagaimana yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada pra penerjunan. Saya yakin ketika kita sudah di sini, sudah bisa tatap muka lewat aplikasi Zoom, berarti teman-teman semuanya sudah mendaftar account ya, yang ada di sdunet.ac.id. Gitu. Pastikan lokasi, ya kan, memastikan tema atau perubahan melalui edit pada profile. Nah, di sini teman-teman sekali lagi bisa diinformasikan bahwa tempat masih bisa berubah. Usahakan tema tetap, tidak boleh berubah. Dan perubahan itu maksimal tanggal 30 bulan ini. Gitu. Jadi artinya jangan lebih dari itu supaya nanti ketika pencetakan edikat teman-teman sudah tercetak bahwa Anda di lokasinya sudah jelas, terus kemudian temanya apa sudah jelas. Gitu. Di sini juga saya sebagai dosen DPL teman-teman sudah menginput data teman-teman ke akun saya. Cuma di sini hampir kebanyakan teman-teman belum mengupdate tentang foto profilnya. Jadi biar saya juga tahu bisa mengenal supaya nanti kita setelah program KKN ini selesai, mungkin bisa jadi kita akan bertemu entah di jalan, entah di warung kopi atau di kampus, kita masih bisa menyapa. Gitu. Kalau teman-teman tidak kemudian menunjukkan fotonya di profilnya, saya tidak bisa mengenal Anda gitu. Cuma secara virtual saja. Jadi saya harap silahkan yang belum mengunggah fotonya, diunggah fotonya. Cuma kalau bisa jangan terus kemudian foto yang bebas. Artinya gunakanlah foto yang sudah semi formal, tidak terlalu formal, tidak apa-apa. Yang penting sudah semi formal dengan pakaian yang rapi. Terus kemudian kemarin teman-teman sudah mengikuti pembekalan umum dan tematik daring ya, teman-teman semuanya sudah mengikuti itu, sudah ada pelatihan secara daring dan seterusnya. Nah, di sini yang kemudian kemarin cukup menjadi pertanyaan yaitu tentang surat pengantar, dan alhamdulillah surat tersebut kemudian sudah bisa diterbitkan dan bisa digunakan untuk teman-teman meminta izin baik itu ke perorangan yang teman-teman menjadi sasaran atau mitra, kemudian kelompok atau lewat pemerintah desa itu sudah bisa digunakan. Itu artinya di sini teman-teman sudah bisa mengupload berkas-berkas yang memang dibutuhkan untuk nantinya semuanya itu kemudian digunakan untuk cetak surat tugas dan juga ID card teman-teman ketika terjun ke masyarakat.
Dan yang terakhir nanti yang akan diselenggarakan pada tanggal 1, rencananya tanggal 1 besok, ya kan, pada Juni, sekaligus pembukaannya nanti dengan Kementerian Desa, penerjunan dan serah terima oleh DPL. Gitu. Jadi semuanya nanti peserta mahasiswa KKN dan juga DPL itu kemudian dalam satu ruang, yaitu menggunakan aplikasi Zoom kalau tidak salah. Gitu. Jadi semuanya join di agenda upacara yang dijadwalkan oleh LP2M. Nah, di sini juga diusahakan kalau bisa teman-teman ketika waktu penerjunan ini sudah berada di tempat mitra itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi artinya nanti di sini kita itu tidak perlu ada satu serah terima gitu antara DPL dengan mitra. Jadi sudah sejak dari awal itu pas ketika penerjunan antara LP2M melalui LP2M dengan para peserta dan juga mitra teman-teman semua gitu. Nah, di sini pada slide berikutnya saya yakin teman-teman sudah mengupload, tapi jika nanti belum bisa kemudian kita diskusikan surat-surat kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencetak ID card, yaitu pertama jangan sampai lupa untuk mengunggah surat izin orang tua. Kemudian surat izin dari desa, surat pernyataan, yang semuanya surat-surat ini sudah tersedia di sdunet.id, dan yang terakhir surat keterangan dokter. Nah, surat keterangan dokter ini artinya sifatnya lebih tidak harus kemudian dalam bentuk rapid test, tapi bisa dari dokter pribadi yang artinya bertanggung jawab bahwa menunjukkan bahwa teman-teman itu dalam keadaan sehat ketika melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, di sini berikutnya adalah upacara penerjunan yang tadi sudah sempat saya singgung. Mohon maaf Bapak. Ya. Ini slide-nya belum terganti Bapak. Ini masih di slide pertama. Masih di slide pertama. Iya, di tampilan saya. Mungkin teman-teman yang lain sepertinya juga sama. Oke. Teman-teman yang lain apakah masih ada kendala yang sama? Oke, Bapak. Slide-nya masih di slide yang pertama. Oh, masih di slide yang pertama. Oke. Iya, Pak, benar. Iya. Saya ulang dulu sebentar. Oke, sekarang apakah prosesnya sudah berubah? Ini slide yang tentang topik tadi. Iya, Pak, sudah berubah. Sudah ya. Ini misalkan ini saya ganti, teman-teman semua berubah tidak? Slide-nya. Oke, sampun, Bapak. Sudah ya? Iya, sudah. Ya, sampun, Pak. Oke. Tadi sudah masuk di slide. Nah, upacara penerjunan KKN oleh Menteri Desa dan juga Rektor di sini. Jadi nanti teman-teman semuanya wajib mengikuti proses penerjunan di mana jadwal sudah disiapkan oleh LP2M yang rencananya nanti akan diselenggarakan pada tanggal 1 ya bulan Juli, 1 bulan Juli. Jadi silakan semuanya nanti mahasiswa login di sdunet.id, klik informasi, klik upacara penerjunan dan join. Atau bisa live di FB KKN UNED. Nah, di sini karena kemarin sudah diinfokan juga di grup KKN lewat Facebook bahwa teman-teman belum bisa mendapatkan atribut baik itu topi ataupun jaket KKN-nya tidak jadi masalah karena memang kondisi. Jadi silakan teman-teman bisa mengenakan pakaian yang rapi atau diusahakan yang masih memiliki jas alma mater, gunakanlah jas alma mater dari teman-teman semua. Gitu. Setiap perwakilan DPL yang tidak ada gangguan sinyal wajib gabung di sdunet. Zoom bagi yang kesulitan gabung bisa absen melalui Facebook atau KKN UNED. Mahasiswa pakai pakaian rapi dan memakai ID card. Bagi yang di rumah ada jaket alma mater bisa dipakai. Gitu. Jadi di sini sudah jelas kalau teman-teman secara
koneksinya adalah cukup dan bisa usahakan nanti teman-teman gabung menggunakan via Zoom. Jika tidak, teman-teman bisa kemudian absen melalui Facebook. Tapi di sini kalau teman-teman memang kesulitan, harus ada satu bukti bahwa Anda mengikuti itu, misalkan Anda memotret itu bahwa Anda mengikuti lewat Facebook tersebut secara online, itu Anda foto. Dan usahakan di sini pula kemarin pas waktu pembekalan juga, kalau bisa teman-teman sudah bersama mitra di sini. Tuh. Tapi ingat, ketika teman-teman sudah bersama mitra, tetap jaga protokol kesehatannya, tetap pakai masker dan atribut lainnya. Jangan sampai teman-teman nanti foto untuk kebutuhan laporan, tapi ternyata teman-teman tidak memperdulikan protokol, malah justru menjadi hal yang salah. Ya, itu nanti di upacara penerjunan. Terus kemudian slide berikutnya. Nah, agenda DPL dengan mahasiswa, penerjunan serah terima mahasiswa kepada perangkat desa. Nah, di sini sebenarnya ada agenda, tapi kalau tidak salah kemarin sudah diarahkan supaya teman-teman ketika penerjunan itu bersama mitranya masing-masing, maka di sini tidak perlu ada proses serah terima. Gitu, setahu saya seperti itu. Jadi maka usahakan nanti ketika pas penerjunan awal, teman-teman sudah bersama dengan mitranya. Yang individu ya dengan individu tersebut, misalkan dengan desa, tidak harus dengan kepala desa, bisa perwakilan dari perangkat juga tidak jadi masalah. Gitu. Ya, jadi sini mahasiswa komunikasi dengan kepala desa atau perangkat desa, menentukan jadwal dan pembahasan teknis penerjunan melalui daring pelaksanaan penerjunan serah terima mahasiswa oleh DPL. Gitu. Semoga itu tetap di awal, jadi ini tidak perlu dilakukan lagi. Cuma nanti misalkan kemudian ternyata ini harus diagendakan, nanti akan saya informasikan, ini akan kita lakukan nanti tersendiri. Gitu ya. Nah, ini adalah tahapan penerjunan. Jadi semoga nanti teman-teman proses unggah surat-surat tadi sudah clear, sudah mendapatkan mitra, dan juga nanti tinggal kemudian proses penerjunan. Jika masih ada beberapa kendala, nanti kita bisa diskusikan di akhir. Nah, sekarang kegiatan mahasiswa pasca penerjunan. Nah, ini supaya teman-teman ada gambaran. Kemarin, beberapa waktu lalu lewat WhatsApp sudah saya informasikan bahwa teman-teman kalau sudah dapat mitra, silakan teman-teman survei gitu. Permasalahan apa sih yang dihadapi oleh mitra? Ya, itu harus teman-teman coba amati, teman-teman observasi. Itu bisa lewat dengan teknik seperti yang disampaikan di dalam slide di sini yang paling bawah, dengan cara jurnalis, yaitu 5W1H, menanyakan tentang apa masalahnya, kok bisa terjadi, kapan, itu di mana, itu coba teman-teman gali permasalahan itu. Karena permasalahan itu nanti yang kemudian juga menjadi salah satu dasar teman-teman akan membuat program. Gitu. Karena nanti informasi itu, isi berita, cerita, gambaran potensi masalah desa, serta gambaran program KKN desa ini nanti, ini juga akan teman-teman unggah di berita, di akunnya teman-teman masing-masing. Nanti di slide berikutnya juga akan diuraikan. Karena setelah teman-teman survei, sudah mengetahui masalah, maka langkah berikutnya adalah mengagendakan kegiatan online maupun offline, yaitu tentang penyelesaiannya masalah tadi. Teman-teman bisa melakukan online, bisa melakukan offline. Dalam artian begini, bisa online ketika memang kondisinya memang tidak memungkinkan, gitu dalam artian zonanya katakanlah kuning, atau misalkan daerah di situ belum ada informasi yang jelas terkait dengan masalah kesehatan, maka teman-teman malah justru sangat disarankan untuk online. Tapi jika memungkinkan kondisionalnya, teman-teman semua bisa melakukan secara offline. Gitu. Lewat apa? Pelatihan atau kelas masyarakat secara daring. Di sini ditulis minimal nanti dalam 45 hari teman-teman melakukan terjun KKN itu 4 kali melakukan proses kegiatan online maupun offline ini. Nah, pelatihan kelas offline, masyarakat memperhatikan protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Nanti setelah ini rapat DPL atau persuli daring rapat
insidental. Misalkan ketika nanti beberapa teman-teman ada kendala yang kita memerlukan diskusi intens dengan menggunakan Zoom, silakan kita diskusikan lewat WhatsApp, nanti kemudian kita agendakan rapat secara insidental. Itu untuk kemudian personil lapangan mengunggah kepada DPL secara daring 5 kali dalam satu bulan. Laporan insidental melalui grup WA dengan DPL. Jadi teman-teman silakan nanti di sini selama proses ini itu teman-teman membuat laporan insidental tentang perkembangan yang teman-teman lakukan dari program yang sudah teman-teman rancang tadi. Itu. Dan hasil dari proses tadi selama 1 bulan Anda melaporkan 5 kali tadi yang berakhir pada nanti akhirnya presentasi untuk laporan akhir dengan DPL atau perangkat. Jadi di sini teman-teman disuruh membuat video kegiatan. Jadi silakan bebas harus membuat video kegiatan, PowerPoint atau PPT kegiatan, sampaikan di depan perangkat desa atau DPL secara daring. Gitu. Kemudian hasil video itu kirim ke LP2M. Artikelnya kirim ke LP2M dan videonya itu tersebut silakan nanti upload di YouTube akunnya masing-masing. Gitu. Nah, ini adalah satu rangkaian yang nanti sekiranya teman-teman akan lakukan selama 45 hari. Jadi bagi teman-teman yang sekarang itu sudah melakukan observasi, punya gambaran tentang nanti pemecahannya akan seperti apa, itu akan memudahkan nanti kita setelah pasca penerjunan besok tanggal 1, kita akan diskusi lagi tentang rencana-rencana yang sudah akan teman-teman lakukan. Ketika sudah saya setujui, tinggal kemudian teman-teman jalankan. Gitu. Nah, ini kegiatan pasca penerjunan, artinya mulai penerjunan sampai akhir, yaitu diakhiri nanti teman-teman membuat laporan yang dikirim ke LP2M dan video yang kemudian upload di YouTube selama kegiatan berlangsung. Tapi ingat, sekali lagi, ketika teman-teman membuat video, membuat laporan dalam bentuk foto, tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan membuka maskernya, gitu, selalu gunakanlah masker. Nah, di sini dikasih cara, langkah-langkah bagaimana teman-teman tadi diberikan tugas untuk kemudian menulis berita, ya, menulis berita, mengabarkan ke LP2M. Nah, di sini caranya di sdunet.id, publikasi penulisan berita. Jadi teman-teman bisa kemudian login di masing-masing akunnya, itu bisa dilihat. Ini materi juga bisa teman-teman unduh juga di SDUnet sudah ada. Silakan menulis berita setelah konsultasi draft pada DPL. Jadi pertama teman-teman kan kemarin sudah saya sarankan untuk mencari riset atau observasi tentang masalah. Itu bisa teman-teman kemudian lakukan proses penulisan beritanya, kondisinya, mitra Anda bagaimana, terus apa yang terjadi, kendalanya apa, itu silakan tuliskan. Itu yang kemudian nanti konsultasikan dengan saya dan kirim buat berita di sdunet.ac.id. Di sini dituliskan minimal melakukan publikasi berita itu 4 kali selama KKN, ya, 4 kali. Jadi bisa jadi pertama tentang gambaran, terus kemudian setelah Anda melakukan rencana, Anda beritakan lagi bagaimana progresnya, perubahannya, dan terakhir seperti apa. Sudah 4 kali teman-teman bisa kemudian melaporkan berita tersebut. Nah, di sini nanti saya selaku DPL akan melakukan pembimbingan penulisan draft berita, pengajuan berita oleh mahasiswa, dan persetujuan berita tersebut oleh redaktur dari LP2M. Ini untuk penulisan publikasi beritanya. Yang selanjutnya rapat DPL dengan mahasiswa. Kalau rapat DPL dengan mahasiswa ini seperti ini. Itu jadi kita persuli, saya akan melakukan persuli itu kurang lebih selama sekitar 4 sampai 5 kali nanti. Ini salah satu yang pertama yang sudah kita lakukan. Nanti lewat Zoom seperti ini,
keterangannya bisa kita lihat slide pada berikutnya. Kalau ini hanya langkah-langkahnya sudah kita bisa lakukan semuanya. Nah, nanti pertemuan daring antara saya sebagai DPL dengan teman-teman itu selama 5 kali untuk koordinasi. Ini adalah koordinasi yang pertama, gitu kan, tentang pra penerjunan dan persiapan teman-teman. Nah, nanti selama proses itu ada 5 kali, kurang 4 kali lagi, dan nanti ada 1 kali lagi sebelum besok dilakukan penarikan. Ada rekaman, link video, dan rapat. Terus kemudian ada presentasi hasil program dan penarikan mahasiswa bersama perangkat desa. Jadi jangan lupa besok di terakhir ketika teman-teman melaporkan tentang hasil dari progresnya, jangan lupa selalu teman-teman rekam. Nanti link videonya itu menjadi salah satu bukti bahwa teman-teman melakukan itu. Dan juga hasil dari materi programnya yang dilakukan. Terus di paling akhir, ujian laporan mahasiswa, itu nanti rekaman, rapat, link video, rapat, PPT, laporan, artikel, video program. Ini yang harus output-nya disiapkan. Gitu. Ya. Output laporan di atas menjadi dasar evaluasi dan dapat dipantau oleh LP2M. Artinya semua yang kemudian dilakukan itu lewat pemrograman dan perekamannya itu lewat semuanya sdunet.id. Itu seperti yang kita lakukan, saya lakukan ini juga sudah terekam oleh LP2M. Terus kemudian, nah, tahap kegiatan daring mahasiswa mengajukan diri sebagai mentor kepada DPL. Nah, artinya di sini ketika nanti teman-teman di salah satu program yang dilakukan itu teman-teman ingin memberikan kayak semacam workshop, terus kemudian gambaran tentang program kepada mitra Anda bisa mengajukan diri sebagai mentor kepada DPL. Itu semuanya bisa lewat akunnya teman-teman. Nanti teman-teman akan saya lakukan verifikasi atas pengajuan mentor tersebut. Pengajuan mentor dilaksanakan, ingat 5 hari sebelum hari H, teman-teman melakukan nanti kegiatannya. Jadi waktu verifikasi oleh DPL tidak boleh lebih dari 1 hari dari pengajuan. Jadi setelah diajukan, kita saling mengingatkan, semuanya nanti lewat grup, Pak, saya sudah mengajukan mentor, tolong untuk segera disetujui gitu. Karena terus terang juga saya juga tidak akan setiap hari nanti membuka sdunet.ac.id ini gitu. Jadi semuanya saling mengingatkan. Nah, verifikasi memastikan lokasi di desa serta substansi alasan jika sesuai dapat disetujui. Jadi semuanya nanti pastikan untuk lokasi desanya serta alasan substansi kenapa untuk pengajuan mentor ini. Itu menjadi alasan untuk disetujui atau tidak, atau dipending dengan menyampaikan alasan jika diterima mahasiswa bisa lanjut mengajukan kelas secara daring ke LP2M. Artinya mentor di sini adalah langkah awal teman-teman nanti sebelum teman-teman membuat kelas. Kelas yang kemudian nanti menjadi salah satu bagian dari program Anda. Gitu, di masing-masing topik yang teman-teman pilih tadi. Nah, langkah berikutnya, slide berikutnya yaitu adalah proses bagaimana teman-teman ketika mentor ini sudah diterima, maka teman-teman melakukan proses perancang dan mengadakan kelas atau pelatihan daring kepada masyarakat. Itu. Langkah-langkahnya mengajukan kelas, kemudian DPL membimbing rancangan kelas, dan kemudian disetujui oleh LP2M. DPL melakukan pembimbingan terkait rencana kelas. Jadi langkah-langkahnya di sini atau di pembekalan dari LP2M semuanya prosesnya sudah jelas, bisa teman-teman lihat kembali. Itu. Ini untuk teman-teman perancangan kelasnya. Terus setelah kelas teman-teman lakukan, teman-teman semua harus melaporkan kelas dengan mencetak daftar kelas, KKN, dan rekaman untuk diupload. Jadi ingat semuanya selalu direkam. Kalau teman-teman menggunakan fasilitas Zoom seperti ini, ya artinya kita tidak perlu harus menutup wajah, ya biar kelihatan bahwa memang teman-teman melakukan itu. Tapi nanti kalau kelasnya teman-teman di sini misalkan ada beberapa, tapi di situ di tempat kita ada beberapa orang, maka kita juga perlu menggunakan
masker, yang artinya tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku gitu. Nah, nanti login, saya login DPL, saya akan memantau daftar kelas KKN dan mencetak dan mengevaluasi kelas yang sudah berjalan. Minimal melaksanakan kelas daring 4 kali selama KKN tiap mahasiswa seperti yang disampaikan di atas tadi. Jadi proses online, proses persuli semuanya minimal dilakukan 4 kali selama 45 hari. Jadi paling tidak untuk memudahkan nanti seminggu sekali kita akan ada persuli dan seminggu sekali teman-teman agendakan untuk proses perkembangan pelaporan untuk membuat kelas. Dan yang terakhir, ini laporan akhir mahasiswa KKN kepada DPL, yaitu nanti link rapat, Zoom, atau yang sebagainya, agenda rapat. Jadi DPL membuat jadwal laporan akhir yang diikuti mahasiswa dan perangkat desa dan LP2M. Mahasiswa menciptakan video, dokumentasi, dan PPT gambaran kegiatan selama KKN dan menyiapkan artikel untuk dikirimkan ke LP2M. Seperti yang sudah disampaikan awal tadi, ada PPT, ada juga video. Nanti teman-teman semua mempresentasikan prosesnya, gambaran awalnya, programnya, terus apa yang dilakukan, bagaimana setelah dilakukan proses KKN, perubahannya seperti apa untuk dilaporkan. Itu kira-kira gambaran nanti teman-teman selama proses KKN Back to Village ini. Artinya kenapa harus kembali ke desa masing-masing? Tentunya secara keadaan teman-teman jauh lebih mengenal di desa tersebut, di tempat teman-teman tersebut, itu akan jauh lebih memudahkan Anda untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan situasi COVID-19 ini yang belum juga stabil. Gitu. Karena ketika new normal ternyata di beberapa tempat malah justru pelonjakan yang terkena juga lumayan banyak. Tuh. Oke, ini pengantar dari saya. Setelah ini selebihnya akan saya berikan kesempatan untuk teman-teman bisa memperdalam atau menanyakan segala sesuatunya yang mungkin teman-teman belum memahami. Ya, ini akan saya sebutkan namanya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak, paling tidak berikan gambaran tentang apa yang sudah teman-teman lakukan sebelum penerjunan. Oke, yang pertama kepada Mbak Firdausa Yuni Rahmawati dari FISIP. Silakan, Mbak. Ya Bapak, saya ingin bertanya. Pandangan saya berarti meskipun kegiatan dilakukan secara online, ujung-ujungnya bakalan tetap offline gitu ya Pak ya? Tidak selalu, Mbak, gitu. Kecuali kalau teman-teman memang kegiatannya harus berlangsung bersentuhan dengan masyarakat, ya misalkan tentang pemberdayaan, topik yang pertama kewirausahaan, mungkin teman-teman akan jauh lebih banyak offline dibanding online gitu. Semuanya tergantung kondisionalnya, situasinya, Mbak, gitu. Misalkan kalau kayak anak-anak SD nggak mungkin kita akan memberikan kelasnya secara online juga, itu juga tidak mungkin gitu kan, maka kemudian kita bisa melakukan secara offline gitu. Tapi semuanya tetap harus kemudian ada bukti foto ataupun videonya yang nanti kemudian diunggah di sdunet.ac.id. Tapi setiap kelas kegiatan yang teman-teman lakukan harus semuanya terprogram. Artinya Anda harus mendaftar dulu nanti di sdunet.ac.id. Begitu, Mbak Yuni. Oh ya, baik Bapak. Oke, Mbak Yuni di sini topiknya tentang apa? Saya mengambil inovasi pembelajaran pendidikan. Mitranya? Rencananya mau ke sekolah gitu Pak, sama teman-teman. Tapi masih menunggu situasi selanjutnya dan bakal dibicarakan kembali. Masih belum fix. Teman-teman ini berarti nanti dalam satu tempat ada beberapa orang ya.
Iya, ini ada 6 orang. Nanti untuk tepatnya gimana saya akan laporkan kembali. Oke, tapi gini Mbak ya, kemarin kan sudah mungkin mengikuti ya entah di grup Iya, Facebook atau mungkin grup ini kan tidak boleh program yang sama. Ya. iya, Nah, tapi kemudian nanti bisa silakan dibicarakan goal point-nya apa, tapi masing-masing anggota itu kemudian bisa saya bagian ini untuk menunjang keberhasilan program ini gitu. Jadi artinya semuanya memiliki agenda yang berbeda-beda untuk mencapai satu program bersama, nggak jadi masalah kalau menurut saya. iya. Itu jangan sama. Jadi bagi-bagi tugas aja untuk goal point itu gitu Mbak Yuni ya. Ya, baik, Bapak. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi? Oh, nampaknya sudah. Saya Bapak. Bentar Mas, saya acak dulu ya, sabar ya. Ya, saya tanya dulu yang lain dulu. Ini sekaligus memperkenalkan. Mbak Mega Lestari dari Fakultas Hukum. Pak, saya mau bertanya Bapak. Ya, silakan Mbak Mega. Itu kan nanti kita menyiapkan PPT, video sama artikel, dan video itu juga diupload di YouTube masing-masing kan ya Bapak. Nah Ya, video pembelajaran atau video saat kita melakukan koordinasi sama mitra Bapak. oke. Ya, video yang kemudian diunggah itu nanti adalah video kegiatan aktivitasnya Mbak Mega sama mitra ya gitu. Nah itu yang kemudian nanti diunggah. Tapi kalau outputnya dari kegiatan KKN Mbak Mega adalah berupa video, berarti bukan itu yang diunggah, tapi itu yang videonya dilaporkan ke LP2M. Tapi semuanya kegiatan itu wajib membuat video karena itu menjadi bagian pembukti bahwa teman-teman melakukan program KKN seperti itu, Mbak Mega. Oh, berarti itu ya Pak, video yang diunggah di YouTube sama yang diunggah di LP2M itu berbeda ya Pak ya? Atau sama? Yang di YouTube aktivitas kegiatannya, Mbak. Satu aja itu, aktivitas Oh. kegiatannya. Tapi kalau outputnya Mbak Mega adalah video, gitu kan, maksudnya output terakhirnya adalah berupa video yang untuk kemudian kegiatan kemanusiaan atau tadi menunggu BUMDes tentang pencegahan COVID, itu berarti adalah video itu yang nanti diserahkan ke LP2M, gitu. Tapi tetap ada ketika Mbak Mega membuat video itu ada dokumentasinya ketika membuat video tersebut. Gitu. Oh, iya. Iya Bapak, paham kula Bapak. Oke. Ya, selanjutnya Mas Hamzah. Silakan Mas Hamzah. Oh iya Bapak, ini saya mau menanyakan nih kepada Bapak ya. Mengenai tentang mitra, kan kebetulan mitra saya kan pemilihannya itu inovasi pembelajaran, mitra saya itu sekolah. Nah, ya. Ini dari kebijakan dari kota saya, yaitu di kota Lamongan itu, pada tanggal 12 Juli insya Allah nanti, itu anak sekolah itu dimasukkan lagi ke sekolahannya gitu Pak. Bahkan di salah satu SMP di dekat rumah saya itu kemarin, para orang tua wali itu disuruh memberikan surat pernyataan berupa bersedia untuk tatap muka secara offline. Nah, bagaimana ini ke depannya kalau misal saya ini ke depannya ini seperti apa Bapak? Mohon penjelasannya. Seperti itu. Tapi topiknya apa Mas tadi Mas? Inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran. Nah, gini Mas. Berarti di sini Mas Hamzah ya, ini tentunya menjadi kalau menurut saya menjadi tantangan, apalagi itu SD atau SMA sorry tadi? Kalau yang yang disuruh itu di sekolah SMP Pak. SMP. Dan rencanamu nanti di SD, SMP atau SMA-nya yang kena aturan itu? Kalau menurut setahu saya itu semuanya Pak.
semuanya ya. Ya kalau menurut saya sih Heeh. gini Mas. Mas Hamzah malah justru bisa mengambil bagian dari kebijakan itu, ikut kemudian membantu Oke, bagaimana menjadi oke. salah satu menginovasi supaya ketika nanti diajukan tatap muka itu juga Mhm. bisa mencegah, meminimalisir mungkin terjangkitnya atau penyebaran tentang COVID. Entah apapun itu, sekecil apapun bisa Mas Hamzah lakukan kalau menurut saya gitu. Oh, mungkin sosialisasi mengenai Kuiper tadi beserta kayak sosialisasi tentang pemaparan COVID-19 dan sebagainya gitu, edukasi seperti itu gitu, Pak. Boleh? Ya nggak jadi masalah kalau menurut saya Mas. Gitu. Yang penting jangan kemudian bertolak belakang. Kalau memang Mhm. dipikir di sana memang itu menjadi kebijakan. Katakanlah di sana zonanya apa? Hijau, kuning atau merah? Kalau merah nggak Merah, mungkin. Pak. Merah, Pak. Kota saya merah. Merah tapi dipaksa untuk itu. Iya. Ya, kalau begitu ya ambil bagian aja Mas, gitu. Ambil bagian untuk kemudian supaya tidak semakin apa ya penyebarannya semakin banyak gitu dengan adanya kebijakan itu. Gitu karena Oh, nggak mungkin berarti nanti nggih, nggih Bapak terus? karena nggak mungkin misalkan Mas apa namanya Hamzah kemudian akan mengcounter tentang kebijakan itu malah justru akan kesulitan gitu. Ya, Jadi berarti saya ambil bagian berarti ikut secara offline gitu Pak, tatap muka gitu, bukan? bisa secara offline, bisa pun secara online gitu. Misalkan di kegiatan-kegiatan apa sih yang katakanlah harus kemudian kontak fisik secara dekat misalkan ya. Nah, di situ Mhm. kamu ambil inovasi misalkan dalam bentuk entah itu bentuk software atau dalam video itu untuk mewakili kegiatan itu biar supaya aktivitas itu tidak terjadi. Katakanlah gitu, Mas. Itu akan Oke, mungkin oke. bisa membantu terciptanya pendidikan walaupun dengan offline di tempatnya Mas Hamzah itu tadi. Oke, oke, oke. Baik Pak, baik Pak. Ya, itu ya Mas Iya Pak. Hamzah. Oke. Oke, selanjutnya Mbak Alessandra. Ya, Pak. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan itu, mitra saya itu kan rencananya anak SD ya, Pak, di sekitar rumah sini. Mm-mm. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk melakukan kelas online yang minimal 4 kali itu bagaimana, Pak? Oke, pertanyaannya kenapa nggak bisa kelas online selama 4 kali? Karena kan anak SD belum bisa menggunakan gadget. Dan di sini juga enggak semua anak SD punya gadget. Oke, yang menjadi masalah sebenarnya ketika Mbak Alessandra itu mengidentifikasi ya masalah yang dialami anak sekolah itu sebenarnya masalahnya apa tentang pembelajarannya? Ya, tentang pembelajarannya. Jadi anak SD di lingkungan rumah saya itu sekarang benar-benar tidak mendapatkan pelajaran atau mendapatkan ilmu sama sekali karena orang tua di sini itu sudah cukup acuh kepada pendidikan anak. Ditambah dan orang tua itu biasanya menyerahkan pendidikan anak tuh sepenuhnya kepada sekolah. Nah, semenjak tidak ada sekolah, akhirnya anak-anak di sini setiap harinya hanya bermain dan tidak ada proses belajar mengajar. Oke, gini, kalau melihat apa namanya pembekalan tadi itu kan 4 kali itu dalam bisa bentuk online maupun offline ya Mbak ya Oh, gitu iya. cuma terlaporkannya yang penting harus kegiatannya itu teman-teman lakukan selama 4 kali kalau melihat dari pembekalan tadi gitu tapi makanya selama katakanlah kan ini ada sekitar 5 mingguan ya gitu jadi bikin aja target minggu pertama apa yang akan dilakukan, terus kemudian nanti
akan ada kelas, misalkan kelasnya online atau offline. Minggu berikutnya bagaimana, sampai keempat kali. Nah, itu akan ketahuan proses perubahannya nanti, Mbak. Gitu. Oh iya Pak. Ya, gitu. Yang penting dirancang aja, Mbak, nanti di plan rencana untuk proses pemecahannya masalah yang dihadapi oleh mitra Mbak Alessandra, gitu ya. Iya Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Hadian Nafida, ini Mbak atau Mas ini? Mbak kayak ya, Mbak Hadian. Ada di sini? Oke, nampaknya belum ada. Mas Assalamualaikum. masuk ada. Oke, ya Mbak Hadian, silakan. Sebenarnya Bapak, saya masih belum ada gambaran buat KKN ini mau ngapain. Nah, terus topiknya yang sudah diambil apa, Mbak? Kalau belum ada gambaran. Inovasi yang mengajar itu, Pak. Inovasi mengajar. Jadi silakan gini, Mbak. Mulai sekarang lihat di sekitar Anda itu yang sekiranya membutuhkan bantuan Anda sebagai seorang mahasiswa gitu, yang artinya sudah memiliki bekal ilmu cukup, baik itu secara skill maupun knowledge, itu untuk kemudian membantu memecahkan masalah itu gitu, Mbak. Lakukanlah di sekitar Anda saja, tapi tidak boleh keluarga loh ya, tidak boleh adik sendiri gitu. Namanya kepada masyarakat, bukan kepada keluarga gitu. Jadi silakan segera mencari mitra Anda gitu, bisa keluarga, nanti bisa sekolahan, bisa bumdes atau dan lain sebagainya gitu. Coba lihat aja di sekitar Anda yang mungkin, katakanlah gini, Mbak Nafida, di sekitarnya ada beberapa orang atau mungkin beberapa siswa atau anak-anak di sana yang kesulitan dalam proses mengakses pengetahuan gitu ya. Nah, dari situ gimana caranya kemudian memberikan mereka bagaimana mengakses pengetahuan itu gitu selama proses pandemi ini misalkan. Itu kan bisa sebenarnya. Gitu. Coba apa ya, keluarkan ide-ide kalian gitu. Nah, di sini sebenarnya saya hanya akan ikut apa ya, membantu untuk mempertajam biar supaya tidak belok kanan kiri saja gitu. Idenya tentunya harus dari teman-teman semua, dari Mbak Nafida sendiri gitu. Ya, Pak. Ya, segera Mbak ya, jangan sampai nanti setelah penerjunan malah justru belum ada gambaran, belum punya mitra, karena disarankan kalau bisa pas penerjunan sudah punya mitra gitu. Oh, ya, Pak. Mbak Hadian ya. Ya, Pak. Oke. Oke, sekarang Mas Henry Prasetyo. Iya, saya Pak, ambil tema yang pertama, kewirausahaan. Ya. Ya, sama seperti yang Mbak Adian tadi, belum memiliki gambaran juga. Tapi kalau di bayang-bayang masih juga ada sih. Tapi masih belum masuk akal gitu, Pak. Gimana maksudnya, Mas? Punya gambaran tapi masih kasaran aja gitu, masih nggak masuk akal. Oh, kenapa? Kok nggak masuk akalnya kenapa kira-kira? Pak, jadi kan di lingkungan saya itu ada toko pupuk gitu, Pak. Nah, saya ikut mungkin bisa membantu mendistribusikan atau gimana gitu. Menurut Bapak itu bagaimana ya, Pak? Loh, nggak masalah, Mas. Misalkan ya, ini sederhananya gini. Di dekatnya Mas, panggilannya siapa? Mas Henry ya? Tio, Mas Tio? Iya, Pak. Oke, Mas Tio. Misalkan di sekitar Anda tadi ada penjual pupuk yang awalnya dia hanya berjualan, misalkan secara umum, yaitu dijual toko buka biasa. Nah, ketika kena pandemi ini otomatis kan dia tidak bisa kemudian mendistribusikan atau menjual itu dengan baik, karena kan tiap orang pasti akan ketakutan membeli itu. Nah, mungkin Mas Tio bisa membantu membuatkan kayak di lewat Piper itu loh Mas, penjualan secara online gitu kan, bekerja sama dengan Shopee dan lain sebagainya juga. Itu bisa kearahkan ke sana. Bantu bagaimana proses
membranding produknya untuk dijual secara online itu biar supaya jauh lebih menarik, misalkan itu bisa gitu. Oh, begitu Pak. Jadi secara online aja Pak ya, digital marketing itu Pak ya. Ya, iya Mas. Jadi lihat aja kekurangannya apa. Tinggal nanti di situ silakan Mas Tio kemudian ikut membantu, tidak berpikirnya nggak usah muluk-muluk gitu. Artinya apa yang kurang, bagaimana kita bisa kemudian ikut memecahkan kekurangan itu biar supaya penghasilannya itu jauh lebih baik ketika masih terkena dalam proses kena pandemi ini. Itu aja Mas. Mas Tio. Oh iya, gitu Pak. Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak infonya. Oke, sama-sama. Terus Mbak Selgi Puspanika. Ya Pak, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya Pak, mengenai pengajuan mentor itu apakah wajib Pak? Oke, pengajuan mentor apakah wajib? Ya. Kalau kemudian membaca dari pembekalan di materinya Mbak, sebelum Mbak Puspa atau yang lain itu kemudian membuat kelas, berarti Anda otomatis harus mengajukan menjadi mentor dulu. Itu baru proses langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat kelas. Gitu. Berarti artinya ya di situ membuat mentor itu artinya menjadi wajib. Gitu, Mbak. Baik Pak, lalu untuk mentornya sendiri itu berarti dari kita atau dari mitranya Pak? Misal saya kan temanya mengambil tentang pendukung pendidikan ya Pak. Nah, di situ mitra saya ada juga guru dan ada juga siswa-siswi Pak yang ada di sekitar rumah saya. Nah, itu untuk mentornya apakah bisa dari mitranya sendiri atau dari kita Pak? Oke. Kalau menurut pandangan saya mentor itu yang penting kita tidak mengadakan atau mengagendakan suatu kegiatan yang harus berkumpul, itu kita bisa kemudian mentor tidak hanya teman-teman, tapi juga memang misalkan menggandeng ahli. Misalkan dalam mengoperasionalkan apa, atau dalam keilmuan yang mungkin teman-teman bukan bidangnya, itu nanti ketika membuat kelas, teman-teman bisa kemudian mengajak orang lain itu sebagai mentor gitu untuk mendukung program yang akan teman-teman jalankan. Itu Mbak Selgi. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah paham di sini. Oke. Kemudian Mbak Natasha Dinda dari Keperawatan. Mbak Natasha Dinda ada? Ada. Mbak Natasha Dinda. Oh iya Bapak. Oke, silakan Mbak. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pak, jadi di sini saya ingin menanyakan yang tentang itu Pak, upacara penerjunan. Di situ kan tadi kan ada sama perangkat desanya gitu kan ya Pak ya? Nah itu berarti pas waktu upacara penerjunan itu berarti perangkat desanya itu juga. Halo, pelan-pelan. Suaranya kok hilang. Terima kasih. Mbak Natasha. Halo. Nggih, Pak. Di akhir-akhir tadi pertanyaannya apa? Kok suaranya hilang? Oh iya, jadi pas waktu upacara penerjunan untuk mengikuti upacara penerjunan itu, begitu nggih Pak? Ya, Terima gini kasih. Mbak. Ya, jadi diusahakan nanti pas penerjunan itu teman-teman semuanya kan sudah punya mitra. Nah, pas proses upacara penerjunan, nanti di situ teman-teman itu berada di dekat mitra teman-teman gitu. Jadi nanti sekaligus di situ akan ada proses penyerahan kalau tidak salah gitu. Penyerah terimaan bahwa akan ada KKN dari mahasiswa UNED dengan konsep A itu kepada mitra yang sudah
teman-teman pilih. Gitu. Usahakan, kalau menurut saya usahakan teman-teman sudah dengan mitra gitu. Artinya sudah ada secara resmi itu penyerahan dari LP2M kepada mitra gitu, Mbak Dinda. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terus yang belum ini dari fakultas apa ya? Oke, dari dokter Ginada Rafni Safira. Iya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, kalau saya mengadakan kegiatan offline, apakah tetap harus membuat kelas di SD UNED? Mungkin itu saya. Terima kasih. Ya, setiap kegiatan harus kemudian melalui kegiatan SD UNED, Mbak, harus terlaporkan gitu. Jadi misalkan Anda ingin melakukan kegiatan apa, nanti terus kemudian Anda mendaftar dulu di SD UNED itu, biar supaya apa yang kemudian teman-teman lakukan itu terekam di sdunet.id itu. Jadi apakah offline harus membuat gitu. Nanti kan jadi kan harus ada menyertakan link video sama link kegiatan. Bisa jadi teman-teman bisa mempublikasikannya kegiatan itu di Facebook, Anda bisa, atau mungkin teman-teman punya blog atau apa bisa. Cuma ingat, ketika teman-teman membuat video atau kemudian mengabadikan lewat foto, harus ikuti protokol kesehatan. Jangan sampai nanti foto atau video Anda malah justru itu menjadi bumerang. Loh ini KKN tapi malah justru kegiatannya kok sangat rentan dengan penularan COVID gitu. Kenapa nggak pakai masker? Jaraknya seperti apa? Jangan sampai itu terjadi. Ya, itu Mbak. Terima kasih. Ginada. Ya, oke. Selanjutnya Mbak Maulidatun Nabila. Silakan Mbak Maulidatun Nabila. Iya, makasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya mengenai tugas yang berita itu Pak. Di situ kan dituliskan yang berita itu kan maksimal kalau di buku panduan maksimal dikumpulkan 4 hari setelah penerjunan. Itu untuk jadwal pengumpulannya emang benar begitu Bapak? Tolong bentar, tadi gimana? Diulang Mbak. Sebentar Pak, nyari tempat sepi. Saya mau bertanya mengenai itu Bapak yang tentang tugas yang berita sama yang kayak rancangan itu yang di kanvas, yang di kanvas itu kan di situ yang kalau di buku panduan itu dikumpulkannya 4 hari setelah penerjunan. Itu jadwalnya kita ikut dari buku panduan itu apa itu sesuai dari menurut dari DPL? Ikuti aturan buku panduan Mbak gitu ya. Makanya kemarin hari apa itu ya, saya WA itu kalau nggak salah 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, silakan teman-teman sudah mulai menulis gambaran, nggak usah dalam bentuk proposal. Jadi gambaran tentang kondisi mitra. Gitu sekaligus nanti dari gambaran yang informasi yang didapat itu teman-teman buatkan plan rancangan programnya. Nah, hal itu yang kemudian nanti silakan terjemahkanlah dalam kanvas itu tadi. Gitu. Nah, itu yang kemudian nanti setelah penerjunan sebelum 5 hari H+ penerjunan teman-teman sudah bisa kemudian mengumpulkan itu. Makanya nanti setelah penerjunan paling tidak nanti H+2 penerjunan kita diskusi aja bisa via Zoom, bisa nanti lewat WA group menyesuaikan kondisi ya. Nanti kemudian akan teman-teman laporkan laporan itu, kalau saya sendiri tinggal nanti teman-teman masukkan aja, gitu, kumpulkan. Itu, Mbak. Berarti nanti itu ada 2 bentuk ya Pak, yang satu bentuk kanvas itu, yang berita itu kalau di buku panduan bentuknya seperti poster begitu Bapak? Iya, seperti di buku panduan, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, sekarang mungkin tidak
saya tunjuk bisa secara acak, mungkin pertanyaannya ada beberapa yang saya yakin sama. Ya, silakan siapa yang akan menanyakan? Saya diizinkan untuk bertanya. Dengan nama siapa ini? Mbak siapa ini? Oke, Mbak Tahnia Vela, silakan Mbak. Iya Bapak, tadi mohon maaf karena mungkin dari saya juga kurang jelas dalam memahami. Tapi tadi kalau tidak salah dijelaskan bahwa seperti video kegiatan dan PPT kegiatan yang akan dilaporkan pada akhir dari masa KKN kami, yang akan dilaporkan kepada DPL dan juga perangkat desa itu, pelaporannya harus dilakukan bersamaan atau bagaimana gitu Bapak? Laporannya Mbak ya? Laporan yang video kegiatan dan PPT kegiatan kepada DPL dan perangkat desa itu Bapak. Oke. Saya lihat dulu. Oke, jadi di sini nanti saya sebagai DPL akan membuat jadwal laporan akhir yang diikuti oleh mahasiswa dan perangkat desa. Jadi sebenarnya di sini kalau biasanya sifatnya lebih bebas sih Mbak, tapi kalau misalkan nanti kita bisa bersama-sama lebih bagus gitu. Jadi kita akan melaporkan dulu teman-teman seperti apa hasil laporannya yang akan disampaikan. Tentunya kan saya membimbing kan sudah tahu tuh. Nah, dan kemudian itu juga dilaporkan kepada mitranya masing-masing. Nah, hasil dari itu video dan juga PPT dan segala kelengkapannya nanti baru setelah proses itu nanti kemudian dikirim ke LP2M seperti itu, Mbak. Jadi tidak artinya bersamaan semuanya lebih bagus, tapi jika tidak kita nonton perkembangan situasi dulu. Karena nggak mungkin nanti akan ada waktu yang sama gitu, 44 orang itu bersama-sama dengan para mitranya masing-masing untuk bergantian melaporkan, nggak mungkin itu akan juga terrealisasi. Tapi kalau bisa terrealisasi bagus, tapi kalau nampaknya waktunya yang tidak bisa gitu. Begitu Mbak Ania. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya. Yang ingin ditanyakan? Mas Gana, ada yang tanyakan? Ya, mau tanya Pak. Ya, silakan. Nanya tema inovasi pembelajaran. Apakah tema ini berfokus mengajar atau memberikan fasilitas pada masyarakat? Atau kedua-duanya? Oke. Inovasi pembelajaran di sini kalau saya membacanya adalah teman-teman tidak terlibat dalam mengajarinya gitu, tapi bagaimana teman-teman di sini memberikan satu inovasi tentang situasi yang serba sulit di era pandemi ini gitu. Jadi artinya bisa mengembangkan materinya, ya tetap gurunya yang kemudian akan menyampaikan itu, atau teman-teman ikut membantu menyiapkan infrastrukturnya biar supaya proses pembelajaran antara siswa dan guru di sekolah itu semakin mudah gitu Mas. Seperti itu. Kalau menyasar dua-duanya bagus idenya gitu, tapi kalau salah satu nggak masalah. Iya, iya. Gitu. Makasih Pak. Oke. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini? Saya dulu atau Mbak yang barusan, nggih? Maaf. Sampean dulu aja, Mbak. Oke, baik. Perkenalkan Bapak, saya Nur Lailatul. Jadi begini, saya kan temanya juga tentang pembelajaran. Menyambung dari pertanyaan dari Mas Gana yang barusan ini, mengingat pembelajaran saat ini, kegiatan belajar mengajar mahasiswa itu kan sedang libur, Bapak. Nah, itu kemudian teknisnya nanti bagaimana nggih, Bapak, untuk kegiatan teknis setiap harinya? Apakah kita harus selalu membimbing mereka setiap hari, baik online maupun offline, atau
atau beberapa hari sekali atau bagaimana, Bapak? Oke. Jadi gini, Mbak, kalau secara aturan kan berarti ada masalah karena ini libur, berarti otomatis tidak ada kegiatan belajar mengajar, Mbak ya, gitu. Iya. Nah, katakanlah logikanya gini, yang misalkan yang mitra kita itu adalah anak SD atau anak SMP ya, yang secara substansi sebenarnya dia itu keingintahuannya mengenai ilmu apa sih gitu. Katakanlah misalkan kalau anak SD tentang katakanlah wawasan kebangsaan gitu ya, karena ini dalam keadaan libur, kemudian tidak bisa ada kelas, maka di sini silakan Mbak Nur Lailatul ya, itu merancang program bagaimana supaya dalam 45 hari ini bisa kemudian berkontribusi si anak ini akan dapat tambahan tentang wawasan kebangsaan. Nah, artinya selama 45 hari ini Mbak Nur memiliki kewajiban untuk membuat kelas ya, menulis berita 4 kali kan yang dilakukan kan gitu. Nah, cuma selama 1 minggu itu silakan Anda membuat kayak semacam timeline-nya. Oh, hari pertama Mbak Lailatul akan mencari apa sih? Misalkan observasi tentang materinya dulu. Yang kedua, hari kedua masih mencari observasi itu. Yang ketiga menyiapkan PowerPoint-nya atau apa gitu yang sebelum nanti kemudian membuat kelas. Itu artinya tidak harus selalu setiap hari kemudian mendampingi sang anak gitu, tapi membuat timeline kerja yang dimana dalam 45 hari ini kita memiliki 4 kali itu untuk kemudian membuat kelas gitu, dan 4 kali kelas itu pula yang nanti kemudian dibuat beritanya gitu, Mbak Nur Lailatul. Oke, baik. Berarti minimal atau maksimal nggih, Pak? 4 kali itu? Minimal, Mbak. Minimal 4 Kalau kali. mengikuti pembekalan, materi pembekalan minimal 4 kali. Oke, baik, Bapak. Bikin aja 4 kasih, kali, Bapak. ya. Oke, sama-sama. Oke, yang lanjutnya tadi Mbak siapa tadi? Oh iya Pak, perkenalkan nama saya Sofitani Agusta dari Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya kan memilih topik pertama, pemberdayaan UMKM. Nanti progres saya kemungkinan mengenalkan kepada online shop kayak gitu kan, Pak. Lah kalau misalkan di perubahan atau dalam 45 hari itu tersebut tidak terjadi kayak perubahan dalam mengembangkan UMKM itu bagaimana ya, Pak? Jadinya kayak terkesan saya cuma mengenalkan kayak platform gitu, Pak. Tapi tidak memberdayakan. Karena kemungkinan mungkin produknya di luaran sana kurang atau gimana gitu, Pak. Nah, itu bagaimana kalau gitu, Pak? Oke, jadi gini Mbak Sofiana ya, Mbak Sofiana. Softania, Mbak Agusta aja lah, susah manggilnya. Mbak Ya, Sofia. Mbak Agusta. Oh, Mbak Sofia, oke. Jadi gini, penjualan online itu kan tidak hanya bagaimana kita dari manual, berjualan manual kemudian menjadi online. Nah, di sini sebenarnya Mbak Sofia bisa memberikan sentuhan-sentuhan gitu, tidak hanya memperkenalkan bagaimana platformnya, tapi bagaimana proses packaging atau apapun itu yang kemudian nanti bisa menjadi bentuk bahan perubahan yang Mbak Sofiana lakukan gitu. Misalkan packagingnya, atau bisa dibantu dalam bentuk entah itu desainnya, itu bisa kemudian Mbak Sofiana lakukan gitu. Walaupun di sini Mbak Sofiana tidak bisa membuat desain, maka seperti pertanyaan Mbak Nur Lailatul tadi atau siapa saya lupa, itu bisa kemudian kalau menurut saya menggandeng atau Mbak Sofiana punya teman itu membantu menjadi mentor nanti ketika memberikan kelas itu tentang bagaimana mengemas, mem-packaging produk itu biar supaya lebih menarik ketika dilakukan penjualan online gitu. Oh iya Pak, berarti tidak hanya kayak menunjang laporan finansial dari mitra kita kan Pak ya, cuma proses gitu ya Pak ya. Ya artinya tetap sentuhan kita harus optimis gitu. Sentuhan kita kalau kita dengan niat yang positif ya, artinya sentuhan kita terhadap masyarakat itu pasti akan memberikan dampak yang baik juga gitu. Walaupun secara finansial ya nggak terlihat, misalkan penghasilan dulu ketika sebelum pandemi 5 juta katakanlah per bulan, setelah pandemi katakanlah 1 juta aja susah, ketika kita sentuh pengennya mendekati 5 juta itu ya itu susah, nggak realistis juga kalau seperti itu.
Gitu. Yang penting kita sudah berusaha bagaimana dari persoalan yang dihadapi, kita pikirkan, kita buatkan program, kita jalankan. Persoalan hasil itu dipikir belakang aja gitu. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu gitu, Mbak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Mbak Deta. Ya. Saya Deta dari Fakultas Hukum. Mau bertanya, Pak. Saya kan ambil program soal pendidikan itu. Nah, seumpama saya ikut instansi tempat pelatihan untuk SMK, mereka ini sedang berinovasi untuk menciptakan mobil mini untuk menyemprot disinfektan di sekolah untuk SMK agar pembelajaran cepat diselenggarakan. Itu bisa nggak, Pak? Tidak masalah, Mbak. Menurut saya tidak jadi masalah. Mbak, siapa tadi Mbak Deta? Oh iya. Yaudah, Pak. Mbak Deta Nur ya? Iya, Deta Nur. Oke, nggak masalah Mbak gitu. Artinya itu kan sebenarnya sudah ada orang, pihak katakanlah dia juga pihak lain yang akan membantu sekolahan untuk kemudian mempersiapkan kondisi sekolah itu siap untuk melakukan pembelajaran online, offline katakanlah kan gitu. Nah mungkin di sana ada beberapa poin yang mungkin kita sebagai mahasiswa atau memiliki kompetensi itu bisa membantu di sana. Ketika mereka membutuhkan nggak jadi masalah, ada kolaborasi itu. Gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Masih ada? Halo. Ya, halo Mbak. Halo, Pak. Perkenalkan, nama saya Eri Romo Maulani. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Jadi saya mengambil tema inovasi teknologi. Terus saya ada rencana untuk mengaktifkan kembali website desa yang mana website itu tidak aktif karena kekurangan sumber daya manusia. Kemudian jadi di website itu saya akan memberikan informasi mengenai warga yang terdampak COVID, kemudian juga cara penanganan seperti itu, Pak. Yang saya bingungkan itu mengenai target itu, Pak, video yang kelas setiap yang diadakan 4 kali. Jadi apakah itu berupa sosialisasi website atau bagaimana, Pak? Oke, ini Mbak. Apalagi ya, lanjut dulu. Iya, yang saya bingungkan kalau misalnya sosialisasi website, kemudian 4 kali berarti setiap kelas itu sosialisasi yang sama, seperti itu. Itu yang saya bingungkan. Oke, ya. Oke, Mbak. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Eri Rohma Maulani. Oh, Eri Rohma Maulani. Oke, dari Teknik Informasi. Begini, Mbak. Yang sangat diharapkan di sini sebenarnya kita tidak membuatkan produk jadi di tempat mitra kita gitu. Misalkan tadi kalau Mbak Eri kan kasusnya website di tempat desanya itu kan tidak jalan. Ya, berarti kan di situ artinya tidak jalan, ada masalah di pengelolaan sebenarnya gitu. Nah, jadi menurut saya Mbak Eri bisa kemudian mengaktifkan website itu, tapi dengan tentunya harus ada pendekatan dengan kepala desa, mencari perangkat desa yang kemudian nanti tugasnya adalah untuk kemudian mengaktifkan atau menghidupkan, menjalankan website itu. Yang artinya berarti di sini proses kelasnya tidak hanya bagaimana sosialisasi, tapi proses tahapan di mana nanti Mbak Eri itu memberikan pembelajaran bagi calon pengelola website desa itu ke depannya, Mbak. Gitu. Itu akan jauh lebih bagus gitu. Jadi artinya kita tidak memberikan produk jadi ketika mahasiswa KKN tinggal itu akhirnya mangkrak lagi program itu, tapi tetap bisa berjalan. Begitu, Mbak. Oh iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Oke, masih ada? Saya, Bapak. Oke, Mas Aditya Noval. Iya, terima kasih Bapak. Nama saya Aditya Noval, saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Yang saya tanyakan pertama itu, apabila kita sudah menemukan mitra, kemudian kita menanyakan masalah kepada mitra tersebut itu yang sesuai dengan tema ya Pak. Misalkan kita
temanya teknologi informasi gitu Pak. Jadi kita menanyakan ke mitra tersebut tentang apa mitra tersebut mengetahui informasi atau gimana protokol tentang COVID seperti itu Bapak. Oke. Oke, tentunya gini Mas. Untuk mengetahui tentang kekurangan atau persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, tentunya kita harus kemudian mencari informasi gitu kan. Tapi ingat sekali lagi ketika kita ingin mendatangi calon mitra kita, paling tidak kita harus cari informasi tentang kondisi dia gitu. Kondisi dia tentunya dalam keadaan sehat atau tidak. Misalkan sudah diketahui bahwa dia bukan ODP, PDP atau dan lain sebagainya, kita bisa kemudian berkomunikasi dengan dia. Kita bisa berkomunikasi secara misalkan via telepon atau kita bisa mendatangi kalau memang ternyata dia secara status tidak ada masalah, tapi tentunya tetap menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, informasi tentang permasalahan yang dihadapi mitra itu tentunya kalau kita tidak kemudian melihat setiap hari atau menanyakan kan kita tidak tahu. Nah, tentunya kita harus menanyakan dan harus disesuaikan dengan topik yang Mas Aditya punya gitu, jangan sampai melenceng gitu. Cuma di sini tadi ada informasi kalau tidak salah perubahan desa dan perubahan tema kalau nggak salah lo ya. Tapi kalau bisa jangan rubah tema sih. Kalau sampai teman-teman masih ada rubah tema, kayaknya kalau tidak salah itu sampai tanggal 30 masih diakomodir. Tapi kalau tidak ada yang signifikan, mending temanya nggak usah dirubah. Tapi desa masih bisa berubah. Itu saya pastikan itu. Oh iya gitu. Pak. Kemudian saya tanya lagi Pak, ini kan kebetulan saya dengan teman-teman kelas saya itu di wilayah Jember itu kita KKN di satu desa yang sama Pak. Nah ini kan kebetulan juga temanya itu beberapa ada yang sama. Nah itu kalau misalkan ada yang sama gitu kita harus saling koordinasi, harus berbeda program seperti itu Pak. Oke. Kalau sama, apalagi ternyata mitranya sama, Mas ya, usahakan untuk saling menghubungi satu sama lain. Gitu. Takutnya nanti itu juga berdampak di akhir kepada Mas Aditya dan teman-teman yang lain. Kalau ternyata sama, identifikasi di belakang ketahuannya, nanti kasihan teman-teman yang sudah proses program KKN. Kalau menurut saya, silakan berkoordinasi. Kemudian dari persoalan mitra itu kira-kira goal point-nya ingin membantu apa sih, misalkan gitu. Katakanlah ada target AB, katakanlah gitu. Nah untuk mencapai target AB ini maka teman-teman semua harus kemudian saling mendukung aja. Saya yang akan fokus di bagian line ini untuk mendukung terciptanya A. Yang kamu mendukung line 2-nya untuk menciptakan yang A dan B. Yang satunya line ketiga untuk menunjang terciptanya B. Sehingga walaupun di tempat yang sama, untuk mencapai satu tujuan yang sama, tapi bergeraknya adalah di hal yang berbeda. Itu aja kalau menurut saya, Mas. Karena sudah jelas kalau tempatnya sama, yang dikerjakan sama, itu nanti di akhir akan jadi masalah, Mas. Itu kasihan. Kalau saya kasihan, Mas Noval. Saya sarankan koordinasikan. Ya. Iya. Itu kan yang Bapak barusan bilang itu kan untuk satu mitra. Nah ini misalkan desanya sama, tetapi mitranya itu berbeda-beda gitu Pak. Jadi misalkan saya di A, terus teman saya di B, terus di C. Kalau misalkan programnya itu kebetulan sama, itu apa masih tetap dipermasalahkan atau tetap dibedakan Pak, walaupun beda mitra Pak? Oke, gini, saya yakin kalau teman-teman tidak saling berkomunikasi, ya kan, tidak saling mengerti tentang yang dilakukan, walaupun mitranya itu katakanlah beda, tapi dengan goal point yang sama, saya yakin prosesnya pasti berbeda, Mas, mengatasi masalah itu. Oh, iya. Karena setiap orang akan memiliki pengetahuan, memiliki cara berpikir, memiliki treatment atau metodenya masing-masing gitu untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau walaupun sama, kalau prosesnya berbeda, saya pastikan tidak jadi masalah. Oh, nggak jadi masalah berarti ya Pak ya? Iya, gitu. Tapi ingat, terus kemudian jangan sengaja gitu. Itu demi kebaikan Anda sendiri kok ini sebenarnya gitu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena supaya nanti ketika teman-teman itu besok kerja sudah terjun di masyarakat, ketika dibenturkan dengan banyak hal itu, Anda teman-teman semua kita ini bisa memecahkan masalah itu dengan lebih bijak gitu untuk menyelesaikan persoalan itu. Gitu aja sih sebenarnya Mas, inti dari KKN ini gitu.
Ya Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, 2 lagi. Silakan, 2 lagi. Saya yakin yang lain pasti akan mirip-mirip. Saya 2 lagi. Hai Bapak. Mas Gana. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Bentar, Mas. Yang lain dulu, Mas. Biar kasih kesempatan yang lain, yang belum. Kalau ada yang ingin menanyakan, Mas. Saya, Pak. Sorry, Mas. Saya, Oke, Pak. silakan. Mbak Aulia. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Faiz Iswani dari FEB. Ingin bertanya mengenai topik yang saya ambil kan kewirausahaan ya, Pak. Nah, untuk pemasarannya itu apakah harus menggunakan e-commerce atau media online ya, Pak? Karena mitra saya itu tuh tergolong susah, Pak, untuk ditaruh di e-commerce itu. Seperti mitra yang saya ambil tuh usaha telur ayam gitu, Pak. Jadi agak susah diiklankan untuk e-commerce. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Oke. Gini dulu, Mbak. Kalau usaha telur, kita pengiriman telur kan dalam keadaan mentah ya memang bahaya, susah, Mbak, iya, ya. Pak. Nah, mungkin gini, untuk kemudian penjualan itu tidak dalam bahan mentah. Bisa jadi Mbak, siapa tadi? Bukan namanya Mbak Aulia. Iya. Ya, Mbak Aulia lebih menginovasikan terhadap produknya, Mbak. Misalkan telur, itu kira-kira bisa dijual dalam bentuk berbeda, dalam olahan apa, misalkan jadi telur asin, atau misalkan jadi bahan produk apa, itu dulu aja kalau menurut saya. Kalau justru lebih baik nanti dari inovasi itu sekaligus sampai outputnya itu bisa dipasarkan secara online gitu. Itu lebih bagus. Gitu. Tapi tidak harus kemudian online dulu. Berarti kalau di situ dalam produknya misalkan tidak rawan akan kerusakan ketika pengiriman jarak jauh. Terus misalkan ini tidak bertahan lama produk itu, ya berarti kita berpikirnya harus menginovasikannya. Dia bukan memasarkannya, tapi bagaimana mengolah bahan itu menjadi bahan yang kemudian siap untuk dijual secara online. Itu syukur-syukur Mbak Aulia itu bisa kemudian sampai pada pemasaran online, tapi nggak harus. Inovasi di perubahan produknya ada sudah cukup baik gitu, Mbak. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Selain Mas Gana, yang lain dulu. Halo. Ya, Mbak Fenty. Iya, Pak. Perkenalkan. Sebelumnya, nama saya Fenty dari Fakultas Pertanian. Nah, ini saya akan memilih topik yang pertama, tentang pemberdayaan wirausaha itu. Nah, di sini UKM yang saya pilih itu sebenarnya untuk pemasarannya itu sudah bagus, Pak. Tapi untuk ke e-commerce atau sosial medianya itu yang kurang. Nah, itu kalau misalnya kita membantu untuk memasarkan lewat sosial media atau Shopee gitu, apakah kita juga harus mengajari salah satu orang yang ada di sana untuk memegang akun tersebut? Harus, menurut saya. Itu malah justru yang penting gitu. Jadi artinya kita tidak hanya menyiapkan infrastrukturnya gitu, tapi bagaimana kita melatih dia menciptakan infrastruktur itu, terus kemudian bagaimana dia menjalankan. Gitu. Artinya ketika kita tinggal, mitra-mitra kita itu bisa survive gitu. Yang penting itu. Jadi makanya nanti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Mbak Fenty adalah bagaimana mengajari mitra Mbak Fenty itu untuk dalam proses menjalankan dengan media online tadi itu. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Berarti selain kita mengajarkan juga, kita bisa juga memberikan kayak pengarahan, oh sebaiknya diberikan inovasi ini, seperti itu ya, Pak ya? Oke, harus ya. Tapi ingat Mbak Fenty, hati-hati nanti cara menyampaikan tentang bagaimana pemikiran itu jangan sampai istilahnya kita menggurui gitu, tapi lebih bagaimana pemikiran kita itu diterima sebagai masukan, gitu, bukan menggurui gitu ya. Itu yang kadang-kadang sensitif di masyarakat ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Satu lagi penanya. Karena sudah mau ini. Halo, Assalamualaikum Bapak.
Ya. Kebetulan saya Dika Mega Kriswanda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maaf sebelumnya kalau saya masih kurang paham mengenai yang tadi masalah mentor dan kelas online maupun offline tadi, saya mau tanya lagi. Kan di sini saya memilih tentang yang topik 1 tentang pemberdayaan wirausaha. Nah, di sini karena mitra saya itu kan memproduksi yang memang baru dimulai karena kebetulan mitra saya itu korban dari karyawan yang dirumahkan gitu Pak. Nah, untuk yang kelas online itu kan kayaknya saya maunya ikut membantu dalam pembuatan serta pemasaran produknya itu. Berarti itu kan lebih banyak di offline-nya, dan itu berarti untuk online-nya bagaimana ya Pak ya, untuk kelas online-nya? Oke. Gini Mbak, tadi kalau kita membaca di materi ya, itu tidak hanya kelas itu tidak hanya harus online gitu, tapi juga boleh offline gitu. Tapi paling tidak minimal ada online, ada offline-nya kalau menurut saya gitu. Jadi tidak harus selalu melulu kemudian dengan online. Sebentar, saya bukakan slide-nya dulu tadi. Ini nah, bentar, saya perlihatkan. Terlihat ya di sini ya, Mbak Dika. Ini Bapak terlihat. Ya, mahasiswa mengagendakan kegiatan online maupun offline. Ya, pelatihan atau kelas masyarakat secara daring minimal 4 kali. Artinya di sini bukan daring harus online 4 kali gitu, tapi bisa kelas online, bisa kelas offline. Tapi ketika Mbak Dika dan kawan-kawan yang lain itu kemudian ingin membuat kelas, itu semuanya harus mendaftarkan diri dulu di sdunet.ac.id. Yang penting kesemuanya kegiatan mengagendakan kegiatan offline atau online ini itu didokumentasikan baik foto atau video biar supaya ketika di pendaftaran nanti linknya itu bisa kemudian ditaruh di sana gitu. Pelatihan atau kelas offline masyarakat memperhatikan protokol kesehatan. Yang penting nanti ketika teman-teman tidak daring ya, tidak online seperti ini, teman-teman wajib memperhatikan protokol kesehatan gitu. Ya, sudah dimengerti, Mbak? Oh, iya, Pak. Banget nih. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Oke. Saya pikir cukup ya, Mas, Mbak semuanya. Cukup, Bapak. Oke, kalau Iya, cukup, Pak, cukup. Saya minta tolong semuanya, tolong kameranya untuk dihidupkan, untuk saya screenshot sebagai laporan. Tolong semuanya dihidupkan dulu kameranya. Rambutnya ditata dulu, yang cantik, biar ganteng. Yang backlight, tolong Mas siapa ini? Arif Budiawan, jangan menghadap ke jendela, wajahnya itu kelihatan. Oke. Mbak Mega Lestari sama Hikom BTD ini siapa ini? Mbak Selgi Puspa, Mbak Firdausa Yuni, Mbak Mega Lestari. Oke, yang kameranya nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, siap. Ini yang slide pertama dulu saya foto, saya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Sudah bisa di-off-kan lagi, tapi jangan keluar dulu. Sebelum diakhiri, silakan teman-teman tuliskan, tidak usah di dalam kertas kanvas yang dibutuhkan oleh LP2M, tapi dalam bentuk file dulu. Permasalahan mitra teman-teman apa, silakan dideskripsikan dalam Microsoft Word. Kemudian file yang kedua, kira-kira teman-teman bagaimana memecahkan masalahnya, tahapannya seperti apa. Ya, nanti silakan dikirim lewat grup saja. Nanti secara detail juga akan saya tuliskan di grup bagaimana prosesnya, biar supaya nanti pra penerjunan teman-teman bisa segera kemudian saya setujui, saya kasih masukan kurang bagaimana, saya setujui, biar supaya segera bisa diupload. Itu ya, Mas Mbak semuanya. Oke, semoga setelah ini perjalanan teman-teman selama KKN bisa berjalan lancar, terus kemudian tidak banyak kendala. Saya akhiri pertemuan agenda diskusi pada sore hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, silakan boleh meninggalkan. Teto. Mas Haji. Ya, halo Mas. Ya, Mas Fajar sudah selesai? Sudah Mas. Sudah. Saya record semuanya ya. Oke. Nanti rekotannya saya ambil besok Senin Mas, nggih? Ya, enggak apa-apa. Oke, Mas. Oke, terima kasih Ya, Mas sama-sama. Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.